Sosok misterius yang bertamu ke kantornya Pak Go ternyata adalah si Pak Tua Hiyaki yang sebelumnya sempat muncul di akhir arc Jeju Island. Dia bilang ruang kantornya Pak Go sudah diisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Sambil mengatakan itu, si Pak Tua Hiyaki menembakkan serangan esnya hingga melukai bagian pundaknya Pak Go untuk meyakinkan Pak Go kalau yang sedang terjadi bukanlah sekedar mimpi. Si Hiyaki yang merasa sedikit kecewa karena Pak Go tidak mengenalinya, kemudian mengeluarkan energi blast untuk memaksa agar entitas yang dia sebut sebagai pecahan cahaya paling terang yang ada di dalam diri Pak Go menampakkan dirinya. Jika si entitas tersebut tidak mau keluar karena takut tubuh yang menjadi wadahnya hancur karena tidak kuat menampung kekuatannya, pada akhirnya wadah tersebut tetap akan dia hancurkan. Namun jika dia tidak keluar karena takut kepadanya, maka si Hiyaki bilang sudah tidak ada gunanya lagi dia berbicara dengan cangkang kosongnya itu. Untuk itu ditembakkanlah sebutir bijudama es ke arah Pak Go. Dan apa yang si Hiyaki cari itu akhirnya keluar juga. Kata si Hiyaki, mereka sudah menemukan ketujuh pecahan cahaya yang paling terang, di mana dua diantaranya sudah selesai dideportasi ke akhirat. Pak Go yang entah itu masih Pak Go atau bukan, lalu mengajak entitas yang dia panggil sebagai Frost Monarch itu untuk mulai berduel. Sebelum duel pecah, si Hiyaki bilang tubuh yang dia gunakan sudah dia ambil alih sepenuhnya, sementara tubuhnya Pak Go statusnya hanyalah pinjaman, jadi tidak akan ada peluang bagi Pak Go untuk bisa mengalahkannya. Dan pertarungan antara Aokiji versus Monkey D. Garp pun akhirnya dimulai. Jurus es yang si Monarch lancarkan duluan tidak cukup kuat untuk menahan bogem mentahnya Pak Go. Tidak hanya soal kekuatan, Pak Go ternyata juga cukup cepat untuk menandingi pergerakannya si Monarch. Namun Frost Monarch sepertinya tahu kalau rulers yang meminjam tubuhnya Pak Go tidak akan bisa bertahan lama. Lalu ketika waktunya habis, secepat kilat Frost Monarch langsung menancapkan pedang esnya menembus tubuhnya Pak Go. Frost Monarch kemudian bilang akan butuh waktu hingga bertahun-tahun lamanya sampai si rulers bisa menemukan wadah yang cocok lagi. Ketika waktu itu tiba, pasukan para Monarch pasti akan sudah puas menjajah seisi bumi. Menurut Frost Monarch, kesalahan terbesar para rulers adalah mencoba melindungi bumi sembari menyiapkan pasukan untuk menghadapi para Monarch. Lalu sambil menembakkan tinju apinya, Pak Go bilang ada variabel yang meleset dari perhitungannya para Monarch itu. Frost Monarch yang mengira sudah berhasil menghindari serangan pamungkasnya Pak Go itu sempat merasa di atas angin karena serangannya itu tadi hanya berhasil melobangi sedikit bariernya saja. Belum tahu saja dia kalau tujuan asli Pak Go memang hanya ingin membukakan jalan bagi kodamnya untuk memanggil bantuan. Begitu sadar kalau kodamnya Pak Go ternyata adalah seekor semut prajurit bayangannya Shadow Monarch, Frost Monarch langsung buru-buru mengejarnya. Namun semua sudah terlambat. Si semut bayang sudah bertukar tempat dengan sang raja. Sambil mencengkeram lehernya kuat-kuat, Jinwo bertanya siapa sebenarnya si Pak Tua Hiyaki yang ada di hadapannya itu. Saat dicekik itulah Frost Monarch menyadari kalau ada seabrek pasukan yang bersembunyi di balik bayangannya Jinwo. Dia pikir yang ada di depannya itu pastilah Shadow Monarch yang dia kenal. Makanya dia langsung bertanya kenapa Shadow Monarch tidak mengabarinya setelah sukses mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Jinwo yang bingung berpikir apa dia pernah berjanji akan mengabari arwah Hiyaki yang dulu jiwanya gagal diekstrak saat insiden di Red Gate ya. Melihat ekspresi Jinwo yang ngah-ngoh, Frost Monarch akhirnya sadar variabel penting yang dimaksud oleh Pak Go pastilah orang yang sedang mencekiknya itu. Frost Monarch kemudian menyerang Jinwo dengan nafas esnya untuk melepaskan diri. Setelah jaraknya dengan Jinwo sudah lumayan jauh, Frost Monarch bilang saat ini dia masih belum siap untuk bertarung hidup mati melawannya. Makanya dia buru-buru menyuruh Jinwo untuk memilih menyelamatkan Pak Go yang sudah sekarat atau bertarung melawannya. Frost Monarch lalu menembakkan tombak esnya ke arah Pak Go, dan di saat Jinwo sedang kerepotan menghentikan serangan tersebut, dia membuka portal untuk kabur. Jinwo yang gregetan kemudian menggunakan skill Dagger Rush untuk melemparkan golok-goloknya ke arah Frost Monarch yang sudah setengah badan masuk ke dalam portal dan berhasil menancapkan salah satunya di punggung si Monarch. Meski sempat terkejut karena serangan Jinwo bisa melukainya, Frost Monarch bilang kita sudahi saja pertemuan kali ini. Sebagai hadiah pertemuan pertama mereka, Jinwo boleh mengekstrak jiwa Pak Go untuk dijadikan sebagai prajurit bayangannya. Jinwo yang kesal karena telat sadar gara-gara barier sialan yang mengisolasi ruangannya Pak Go, kini sudah tidak bisa menggunakan sirop obatnya lagi untuk mengobati lukanya Pak Go karena saking parahnya. Bahkan Beru yang punya skill healing rank S pun juga tidak mampu untuk menyembuhkannya. Jinwo yang sempat berpikir akan menggunakan Holy Water of Life justru malah dicegah oleh Pak Go karena menurutnya ilmu pengobatan manusia tidak akan ada yang bisa mengobati luka yang diakibatkan oleh entitas yang menyerangnya. Pak Go justru merasa senang karena dia tidak pernah menyangka Jinwo bakalan mendapatkan kekuatan itu. Pak Go bilang gate dan dungeon bukan diciptakan untuk para monster itu, melainkan cara untuk melindungi umat manusia. Suatu saat nanti jika Jinwo harus memilih, Pak Go berharap Jinwo akan tetap memilih untuk terus berada di pihak manusia. Meski tidak bisa bertarung bersama lagi, Pak Go merasa senang karena kelebihan waktu injury time masa hidupnya ternyata hanyalah untuk bertemu dengan Jinwo. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Rest in peace Pak Go Gunhei.
Setelah kematian Pak Go, hujan terus turun sepanjang hari dan berita lelayunya menjadi headline news di berbagai media di seluruh dunia bersama dengan berita tentang penemuan jasad hunter terkuat Brasil, Jonas. Kini 3 hunter terkuat sudah menjadi korban dan seluruh dunia langsung geger seketika. Selama ini para hunter selalu menjadi pelindung bagi warga sipil. Namun kini siapa yang akan melindungi para hunter? Di hari pemakaman Pak Go, agen Woo Jin-chul yang baru saja pulang dari Amerika terlihat paling frustasi di antara para pelayat. Dia pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Jin-woo karena sudah berada di sisi Pak Go menjelang akhir hayatnya. Namun Jin-woo menolak ucapan terima kasih tersebut. Dengan aura penuh kemarahan, Jin-woo bilang, ucapkan itu setelah aku menghabisi para monster berdebah itu. Setelahnya, Jin-woo meminta agen Jin-chul untuk mempersiapkan sebuah konferensi pers untuknya. Yang mana dalam konferensi pers tersebut, Jin-woo bilang sekelompok monster dengan kecerdasan tinggi sedang memburu para hunter top dunia. Oleh karena mereka bisa menggunakan sihir untuk mengisolasi ruang dan waktu di sekitar targetnya, Jin-woo menghimbau agar para hunter yang merasa mungkin akan menjadi target mereka untuk selalu dekat dengan hunter kuat yang lain. Meski di dalam hati, Jin-woo sendiri yakin tidak akan ada hunter yang bisa menghandle mereka karena yang memburu mereka adalah para monark. Dan bagi siapa saja yang tidak punya kolega untuk saling melindungi, Jin-woo siap untuk dihubungi melalui Asosiasi Hunter Korea. Pertempuran para monark pun resmi dimulai. Di markas Akatsuki, para monark berkumpul membahas tentang Shadow Monarch. Meski Frost Monarch sudah bertemu langsung dengan yang bersangkutan, para monark yang lain sepertinya masih belum percaya jika saat ini Shadow Monarch sudah berada di bumi. Karena dulu Frost Monarch sendiri pernah bilang tidak ada wadah yang cukup kuat untuk menampung kekuatannya. Dengan alasan yang sama, Sang Raja Naga sampai saat ini juga masih belum bisa mewujud di bumi. Namun karena Frost Monarch yakin kalau Shadow Monarch yang ada di bumi bakalan jadi ancaman yang lebih besar ketimbang para pecahan cahaya paling terang, dia berinisiatif untuk menghabisinya. Monarch yang menghabisi Christopher Reid kemudian bilang Shadow Monarch adalah salah satu yang terkuat. Memilih untuk melawannya sama saja memilih untuk bunuh diri. Menurutnya akan lebih baik jika mereka menunggu terlebih dahulu kembalinya Sang Raja Naga, Destruction Monarch. Frost Monarch kemudian beralasan, meski saat ini posisi mereka sedang dalam pelarian, tetapi mereka tetaplah seorang monarch yang tidak seharusnya terlalu bergantung kepada Sang Raja Naga. Terlebih lagi saat ini Shadow Monarch sedang dalam wujud manusianya, sehingga dia pikir saat inilah waktu yang paling tepat untuk menghancurkannya. Meski begitu, si Monarch tampan tetap tidak mau ikut membantunya karena dia tidak ingin bernasib seperti White Flames Monarch yang dijadikan sebagai tentara bayangan setelah dikalahkan. Si Monarch yang macho kemudian mengatakan kalau Shadow Monarch tidak akan bisa mengubah mereka menjadi tentara bayangan karena mereka bukanlah makhluk fana. Si Monarch tampan kemudian malah curiga kalau Shadow Monarch dan si arsitek mungkin sudah bekerja sama, sehingga dia bisa menciptakan kloningan mereka. Setelah para Monarch pengecut pergi, si Monarch macho kemudian bertanya kepada Frost Monarch apa benar Shadow Monarch masih dalam wujud manusianya. Frost Monarch kemudian mengatakan kalau dagger yang mengenainya dilapisi dengan racun. Itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Ashborn, Shadow Monarch yang mereka kenal. Mendengar kata racun, Monarch yang seksi jadi semakin percaya dengan kata-katanya Frost Monarch, sehingga dia memutuskan untuk ikut membantunya. Di bawah tetesan hujan yang mengguyur kota Seoul di malam hari, Jin-woo berdiri di atap sebuah gedung bertingkat mendengarkan setiap pembicaraan dari mereka yang dia tempeli prajurit bayangannya untuk melacak jejak para monark. Namun karena para monark adalah makhluk astral, mereka tidak memiliki bayangan, sehingga Jin-woo tidak bisa melacak keberadaan mereka dengan teknik andalannya itu. Tetapi sebagai seorang hunter, Jin-woo tidak akan membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Sementara itu di ruang meeting kantor Asosiasi Hunter Korea, sebuah rapat diselenggarakan untuk menentukan siapa pengganti Pak Go karena sudah seminggu posisinya dibiarkan kosong. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya ditunjuklah agen Woo Jin-chul untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. Meski sempat menolak dengan berbagai alasan, seperti usianya yang masih terlalu muda hingga dia bukan pemegang lisensi Hunter Rank S seperti Pak Go, para senior tetap memilihnya. Terlebih lagi karena agen Jin-chul punya hubungan yang sangat baik dengan Sung Jin-woo. Di momen yang sama, di tower Serikat Scavenger, Thomas Andre dan Laura terlihat turun ke basement gedung mereka setelah sekian lama tidak ke sana. Sepertinya Thomas berniat memberikan sesuatu yang dia simpan di sana kepada Sung Jin-woo sebagai hadiah. Sesuatu yang hanya ada 2 di dunia ini yang merupakan senjata terbaik yang pernah dibuat oleh umat manusia, dan menurut Thomas hanya Sung Jin-woo lah yang paling cocok untuk menggunakannya karena senjata tersebut adalah sepasang dagger dengan aura sihir yang sangat kuat. Sekilas ini memang kelihatan seperti kotak pensil biasa. Tapi tunggu dulu. Biasanya di mana coba? Dan lagi, beli satu dapatnya banyak. Sudah ada penghapusnya, gunting mininya, rautan pensilnya, selotipnya, dan satu lagi, ada penggarisnya juga loh. Jadi sebenarnya ini tuh kotak pensil paling canggih abad ini, bos. Kakak pasti suka banget deh kalau dibeliin.
Agen Woo Jin-chul akhirnya resmi diperkenalkan sebagai ketua asosiasi hunter Korea yang baru. Jin Ah yang sedang bermalas-malasan di sofa terlihat tidak percaya jika orang seperti agen Jin-chul yang terpilih untuk menggantikan posisi Pak Go. Jin Ah kemudian menempel ibunya yang sedang mencuci piring untuk merayunya agar mau pindah apartemen. Namun alih-alih setuju dengan ide bagusnya itu, Jin Ah malah disuruh untuk mengangkat jemuran daripada ngelantur ngalor ngidul. Saat akan mengangkat jemuran itulah Jin Ah melihat sesuatu di langit yang membuatnya langsung berteriak dan masuk memanggil ibunya. Di waktu yang sama, segerombolan wartawan terlihat berkerumun di depan kantor Serikat Ah-jin. Ternyata magnet yang menarik mereka semua ke sana adalah Thomas Andre. Selain Thomas, ada juga Leonard Nierman, sang hunter terkuat dari Jerman. Jin-ho dan beberapa stafnya tentu saja langsung keluar keringat dingin, apalagi setelah 2 jam menunggu, Jin-ho masih belum bisa juga dihubungi. Oleh karena ada Thomas Andre juga, Leonard Nierman terlihat minder. Apakah dia akan punya kesempatan untuk bertemu dengan Jin-ho atau tidak? Tidak lama berselang, Jin-ho akhirnya datang. Semua stafnya tentu saja bersorak girang. Melihat Thomas mangkrak di sofa kantornya, Jin-ho terlihat tidak begitu heran karena dia sudah merasakan auranya jauh sebelum masuk ke dalam ruangan. Ternyata benar dugaan Thomas, Jin-ho memang baru keluar dari dalam dungeon. Tapi berbeda dengan alasan yang Jin-ho katakan kepada Jin-ho, tujuannya keluar masuk dungeon sebenarnya hanya ingin kejar target karena Igris dan Beru tinggal sedikit lagi akan naik level. Nah, tanpa banyak basa-basi, Thomas bilang kepada Jin-ho kalau dia ingin memberikan hadiah istimewa kepadanya. Saking istimewanya, Thomas mengajak Jin-ho pergi ke suatu tempat untuk menerimanya. Leonard Nierman yang mencoba menyela pembicaraan mereka, nyalinya langsung ciut begitu Thomas yang menyerobot antrian memelototinya dengan tatapan mata menyala. Di sebuah restoran mewah, Thomas dengan bangga mempersembahkan sepasang dagger istimewa yang begitu melihatnya, Jin-ho langsung tahu kalau itu terbuat dari bagian tubuhnya Kemis. Sempat terkejut karena setahu Jin-ho, tubuh Kemis disimpan di basement Biro Hunter Federal. Thomas lalu menjelaskan kalau meski tubuh Kemis diambil alih oleh pemerintah Amerika, tetapi sepasang taring terbesar dan tertajamnya Kemis yang menancap di tubuhnya boleh dia bawa pulang sebagai oleh-oleh. Oleh karena materialnya tidak cukup untuk membuat sebuah pedang panjang, Thomas memutuskan untuk membuatnya menjadi sepasang dagger yang dia yakin suatu saat nanti pasti akan sangat berguna. Jin-ho yang pertama kali memegangnya langsung terpesona dengan aura sihirnya serta kekuatan serangannya yang gak ngotak. Bagaimana tidak? Dibandingkan dengan dagger dari Raja Iblis Baran yang Jin-ho pikir sudah sangat istimewa, kekuatan serangan dari dagger pemberiannya Thomas itu hampir 8 kali lipat lebih kuat. Thomas bahkan langsung ngeri sendiri saat melihat Jin-ho memainkan dagger tersebut selayaknya lato-lato. Karena satu tebasannya konon bisa memotong tubuh Thomas meski dia sudah mengaktifkan skill reinforcement. Setelah melihat sendiri chemistry dagger tersebut dengan tangannya Jin-ho, Laura tidak lagi bisa mengelak kalau keputusan Thomas memberikan dagger tersebut kepada Jin-ho memang sudah sangat tepat. Dan Thomas terlihat sangat senang begitu Jin-ho dengan rendah hati mau menerima hadiah pemberiannya itu. Saat semuanya sudah deal, Jin-ho dan Thomas tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat mengintimidasi. Ternyata sebuah super gate yang sangat besar muncul di langit Seoul. Saking besarnya, menurut Thomas, ukurannya bahkan jauh lebih besar daripada gate tempat di mana naga Kemis keluar 8 tahunan yang lalu. Ratusan atau mungkin bahkan ribuan unit HP diarahkan untuk merekam langit kota Seoul yang sedang ditutupi oleh sebuah gate berukuran raksasa yang ukurannya belum pernah ada yang sebesar itu sebelumnya. Dalam sebuah meeting dadakan, Dr. Belzer mengatakan apa yang sedang terjadi di langit kota Seoul hanyalah sebuah permulaan sebelum fenomena-fenomena yang serupa terjadi juga di negara-negara lain. Dr. Belzer kemudian berpesan, umat manusia sebaiknya mulai banyak-banyak berdoa. Semoga fenomena ini tidak berujung pada terjadinya sebuah tragedi. Nah, di saat Dr. Belzer berteori dan berdoa di balik mejanya, Sung Jin-wo dengan menaiki naga kaisel terlihat sudah turun tangan ke lapangan. Karena dirinya seolah ditolak masuk ke dalam gate, Jin-wo yakin entitas yang ada di dalamnya pasti jauh berbeda dari semua yang pernah dihadapinya. Saat sedang kebingungan itulah sebuah panggilan masuk. Ternyata itu dari ketua asosiasi Woo Jin-chul yang ingin memberitahu Jin-wo kalau berdasar hasil citra satelit, tidak ada satupun gate baru di seluruh dunia yang muncul sejak gate berukuran raksasa muncul di langit kota Seoul. Jin-wo yakin ini pasti bukanlah sebuah kebetulan. Untuk sementara, Ketua Jin-chul bilang yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah mulai mengevakuasi penduduk secara bertahap untuk menjauh dari TKP. Oleh karena tidak bisa masuk ke dalam gate, Jin-wo memutuskan untuk melakukan sparring melawan Beru guna mempersiapkan diri melawan apapun yang nanti akan keluar dari dalam gate tersebut. Seperti biasa, Beru awalnya sungkan untuk all out melawan raja yang sangat dia cintai. Namun setelah Jin-wo bilang dia adalah satu-satunya yang bisa membuatnya sedikit berkeringat, Beru yang sekarang sudah mencapai level maksimal seorang commander terlihat mulai serius untuk menyerang. Lalu untuk semakin memprovokasi Beru, Jin-wo bilang dalam sebuah batalion hanya boleh ada 1 orang komandan. Oleh karena Igris dan Grid levelnya sudah jenderal, bukan tidak mungkin jika keduanya akan segera menyalipnya jika Beru tidak bekerja lebih keras lagi. Namun meski sudah mati-matian memprovokasinya,
di mata Jinwo, Beru tetap saja masih belum cukup kuat untuk menghadapi para monark itu. Dan boom, satu koplokan dari Jinwo berhasil mengirim Beru nyungsep ke tembok dan sesi sparring pun berakhir. Oleh karena seisi gor jadi amburadul akibat pertarungan mereka, Jinwo langsung menelepon ketua Wu Jinchul untuk menawarkan tenaga bantuan dari 300 semut pekerjanya sebagai kompensasi. Sementara itu di kamar hotelnya, Thomas Andre ternyata tidak mau ikut saat diajak pulang ke Amerika oleh Laura. Thomas benar-benar jatuh cinta dengan gate super besar yang ada di atas kepalanya. Lagi pula, buat apa dia kembali ke Amerika jika tidak ada satupun gate yang muncul di sana? Jika memang Federasi mengkhawatirkan keselamatannya, maka tempat saat ini adalah yang paling aman di seluruh dunia karena ada Hunter Sung Jinwo di dekatnya. Terlebih lagi, tidak akan ada yang bisa dikhawatirkan lagi jika gate yang muncul di Korea ini tidak bisa diatasi. Intinya, Thomas benar-benar tidak mau pulang karena dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah yang sebentar lagi akan terjadi akan menjadi akhir bagi umat manusia atau justru menjadi awal bagi permulaan baru. Di saat kepanikan besar melanda warga kota Seoul yang ingin mengevakuasi diri, ibunya Jinwo justru menolak untuk meninggalkan apartemennya meski sudah diajak pergi oleh anak gadisnya. Alasan ibunya cukup anarkis. Si ibu bilang, jika tempat mereka berada memang akan menjadi medan pertempuran, akan lebih baik jika mereka memilih sendiri tempat di mana mereka akan mati. Selain itu, apartemen mereka sebenarnya kan masih berada di zona yang tidak wajib dievakuasi. Mendengar kata mati, Jin Ah yang setahun lagi akan masuk kuliah, boleh minum miras dan yang pasti belum kawin, langsung ngegas tidak terima. Tapi ibunya langsung membuatnya kicap dengan mengatakan kalau Jinwo pasti akan melindungi mereka seperti yang ayahnya pernah lakukan dulu. Nah, Jinwo-nya sendiri di saat yang sama justru sedang nangkring di atap gedung memikirkan langkah-langkah taktis yang akan dia lakukan nanti. Jinwo yakin hanya dirinya lah yang bisa mengatasi masalah gate tersebut. Namun meski bisa mengatasinya, pasti tetap akan ada korban. Tapi jika ternyata ini adalah akhir hidupnya, Jinwo ingin menghabiskan waktu terakhirnya dengan seseorang. Dan seseorang itu adalah dia yang terlihat sedang galau ketika sedang berlatih kendo di bawah asuhan Pak Song. Siapa lagi kalau bukan Cha Hae-in. Di saat Pak Song mulai berceramah, handphonenya bergetar dan ekspresi Hunter Cha langsung berubah cerah begitu tahu siapa yang meneleponnya. Wajahnya pun semakin merah meriah setelah selesai berbicara dengan orang di ujung telepon. Tentu saja aura Hunter Cha langsung berubah cerah karena ternyata Sung Jinwo mengajaknya kencan ke taman hiburan. Jinwo pikir karena ada gate raksasa yang muncul di langit kota Seoul, taman hiburan pasti sepi bak kuburan. Tapi dugaannya itu ternyata salah besar. Akibatnya kedua hunter elit yang sedang jalan berdua itu pun menjadi pusat perhatian bagi semua pengunjung taman hiburan. Nah, alasan Hunter Cha yang Jinwo pilih untuk diajak berkencan ternyata karena saat insiden di kuil Chartenon, Hunter Cha sempat bilang kalau dia datang untuk menyelamatkan Jinwo sebagai seorang sahabat. Hunter Cha yang baru tahu kalau saat itu Jinwo ternyata bisa mendengarnya, mukanya jelas langsung merah meriah. Namun saat ditanya terkait apa yang sebenarnya terjadi di dalam kuil tersebut oleh Hunter Cha, Jinwo mengaku masih bingung sehingga belum bisa bercerita kepadanya. Setelahnya, semua masalah perhantaran mereka lupakan sejenak untuk menikmati setiap wahana yang ada. Dan berkat pagar betis dari tentara bayangannya, tidak ada satupun penggemar yang berhasil merusak suasana. Melihat ekspresi Hunter Cha yang terlihat kurang greget di setiap wahana yang mereka coba karena Hunter Cha adalah seorang hunter rank S, Jinwo akhirnya mengajaknya untuk menaiki kaisel mengarungi langit Korea. Setelah bermesra-mesraan sambil menikmati indahnya sunset di kolong langit yang sepi, Jinwo kemudian mengajak Hunter Cha ke sebuah tempat terpencil untuk menikmati indahnya langit penuh bintang hanya berdua. Di Seoul, seorang hunter rank B yang sepertinya masih baru saja reawakening terlihat berjalan menyusuri jalanan kota yang kini hanya dipenuhi oleh para hunter yang berjaga. Saat berjalan sambil melamun itulah tanpa sengaja dia menabrak seseorang yang berbadan sangat besar yang ternyata adalah salah satu monark yang ingin menghabisi Jinwo. Namun karena tidak tahu, si hunter yang merasa kini ranknya sudah lebih tinggi, dengan sembrononya membentak dan menyuruh sang monark meminta maaf. Maka habislah dia dimakan sang monark dalam sekali caplokan. Melihat ada orang yang baru saja dimakan hidup-hidup, para hunter jelas langsung panik dong. Dalam kondisi yang serba panik itulah sang monark langsung memulai aksinya untuk memicu kekacauan yang lebih besar lagi. Setelah melempar satu unit mobil untuk menggeprek seorang hunter naas, makhluk yang mengaku sebagai raja monster, Fangs Monarch ini kemudian sesumbar kalau perburuannya baru akan dimulai. Dia pun menantang siapapun yang ingin mencoba untuk menghentikannya. Di waktu yang sama, di sebuah hutan terpencil, Hunter Cha yang sedang cuci muka di sungai diajak oleh Sung Jinwo untuk pergi sarapan di sebuah hotel yang jaraknya kira-kira 5 menitan saja. Oleh
Oleh karena 5 menitan versinya Jinwo pasti berbeda dengan bayangan kita, pergilah keduanya dengan menaiki Kaisel. Balik ke kota, Ketua Jinchul langsung terlihat shock begitu mendapatkan laporan kalau ada penyusup yang sedang mengacau. Kondisi shocknya itu langsung naik level jadi frustasi begitu diberitahu kalau penyusupnya cuman ada 1 orang. Dan begitu dilapori kalau Sung Jinwo masih belum bisa dihubungi juga, makin lengkaplah berita buruk di awal masa jabatannya sebagai ketua asosiasi. Namun Ketua Jinchul bisa sedikit menarik nafas lega begitu ada stafnya yang melaporkan bahwa ada seorang hunter kelas dunia yang kebetulan berada di TKP yang sudah siap untuk turun tangan. Hunter yang staf tersebut maksud ternyata adalah Leonard Nierman yang ternyata masih stay di Seoul karena masih menunggu jadwal untuk bisa bertemu dengan Jinwo. Tapi belum sempat dia mulai beraksi, Thomas Andre sudah keburu datang dan langsung mengusirnya. Di hotel tempatnya nyarap bersama dengan Hunter Cha, handphonenya Jinwo akhirnya berhasil dihubungi. Jinwo yang sempat tidak percaya dengan info dari Ketua Jinchul karena dungeon break-nya seharusnya baru terjadi sehari lagi, terlihat cukup terkejut begitu tahu kalau yang membantai para hunter yang sedang berkumpul di Seoul untuk bersiap menghadapi dungeon break ternyata hanya 1 monster saja. Ketua Jinchul kemudian memberitahu Jinwo kalau makhluk tersebut saat ini sedang dihadapi oleh Thomas Andre. Mendengar hal itu, Jinwo sempat merasa bingung, kenapa tidak ada satupun laporan dari tentara bayangan yang dia tempelkan di tubuh Thomas Andre maupun di tubuh para hunter lainnya. Jinwo curiga ada sesuatu yang sengaja melemahkan koneksinya dengan para tentara bayangannya karena bahkan tentara bayangan yang dia pakai sebagai titik Sherlock pun sinyalnya tidak dapat dijangkau. Jinwo yang curiga kalau semua itu adalah hasil dari perbuatannya para monark kemudian bertanya kepada Ketua Jinchul apakah makhluk pengacau itu memiliki bayangan atau tidak, karena monster yang tidak memiliki bayangan memiliki kekuatan yang di luar nalar umat manusia. Sekarang kita kembali lagi ke TKP. Melihat para hunter yang hanya bengong melihat kedatangannya, Thomas Andre langsung menyuruh mereka semua untuk segera pergi mengevakuasi mereka yang perlu dievakuasi. Sementara Thomas sendiri merasa perlu untuk langsung all out dalam pertarungan ini agar bisa mengirim monster yang sedang mengamuk di depannya itu ke alam baka. Fangs Monarch yang sempat menganggap remeh Thomas dengan menyerang duluan langsung mendapatkan bogem mentah tepat di pipinya setelah serangan cakarnya gagal menggores tubuhnya Thomas. Setelah itu, tangan besarnya Thomas langsung meremas mukanya sang Monarch untuk kemudian menjebretkan tubuhnya ke tanah sekuat tenaga. Hunter Choi yang baru saja tiba di TKP langsung bertanya kepada salah satu anggota serikatnya terkait proses evakuasi yang sedang berjalan. Anggotanya itu bilang saat ini mereka sedang mengevakuasi orang-orang yang masih berada di dalam gedung. Lalu saat ditanya serikat mana saja yang akan ikut mengeroyok si monster, anggotanya itu bilang para hunter dari serikat White Tiger dan Reaper sedang bergerak untuk join force. Dia pikir oleh karena banyak hunter dari segala penjuru yang sedang berkumpul di TKP, si monster tersebut pasti akan bisa dikalahkan dalam waktu dekat, sehingga serikat hunters sepertinya bisa fokus saja di bagian evakuasi. Sebagai penyintas dari penyerbuan ke Pulau Jeju, Hunter Choi jelas tidak sependapat dengan pemikiran polos anak buahnya itu, karena aura yang dipancarkan oleh si monster bahkan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan auranya Beru saat di Pulau Jeju. Meski begitu, Thomas Andre terlihat masih cukup mampu untuk menghandlenya. Dengan satu pukulannya, sang monark berhasil dikuaplok hingga nyungsep dan terkubur di bawah sebuah tower. Namun itu jelas bukanlah akhir dari pertarungan, karena sang monark langsung bisa bangun lagi dan melancarkan serangan balik dengan sundulannya ke arah Thomas. Tapi bukannya gantian nyungsep akibat terkena sundulannya, Thomas justru langsung memegangi tubuh si monark untuk kemudian meng-smackdown-nya. Alih-alih kepalanya nancap di aspal, sang monark justru berhasil menendang mukanya Thomas dan terlihat semakin bersemangat menjalani pertarungan. Menanggapi antusias melawan, Thomas pun langsung mengaktifkan mode reinforcement. Pak Baek yang baru saja sampai di TKP langsung dibuat keringat dingin begitu merasakan energi sihir si monster yang sedang dihadapi oleh Thomas. Sementara para anak buahnya malah dengan polosnya berteriak memberikan semangat kepada Thomas. Thomas yang kesal lalu menyuruh para hunter itu untuk segera bersiap ikut bertarung membantunya. Pak Baek yang sempat berencana untuk langsung bertransformasi ke mode hewan buasnya langsung dibuat ciut begitu insting binatangnya mengatakan kalau dirinya sebaiknya tidak usah ikut campur daripada hanya dijadikan sebagai mangsa. Saking takutnya dengan rajanya para binatang buas itu, Pak Baek tidak hanya langsung membatalkan niatnya untuk bertransformasi, tetapi menatap mata sang monark yang baru saja melewatinya pun dia tidak berani. Fangs Monarch kemudian pamer kekuatan telekinesis dengan mengangkat dan melemparkan mobil ke arah Thomas. Namun sebagai responnya, Thomas justru juga ikut-ikutan menggunakan kemampuan telekinesis, tetapi kali ini untuk menarik tubuh si Fangs Monarch agar bisa dijebretkan lagi ke aspal. Tapi anehnya, meski setelahnya Thomas melayangkan pukulan bertubi-tubi untuk mengoploki si Monarch, dia malah merasakan kalau sepertinya dia tidak akan bisa menang dalam pertarungan tersebut. Dan firasat buruknya itu pun mulai terbukti dengan diawali dari ditangkapnya kedua bogem mentahnya oleh si Monarch.
Fangs Monarch yang kelihatannya merasa sudah cukup untuk bermain-main, kemudian melakukan transformasi yang membuatnya langsung sadar akan keberadaan semut bayangan Jinwo di dalam bayangannya Thomas. Setelah mengirim si semut pulang ke tempat majikannya, Fangs Monarch yang melihat Thomas sudah bertekuk lutut di hadapannya, langsung berjalan mendekat dan mencengkeram lehernya. Siapa sangka yang dia cengkeram dan hancurkan hanyalah armor kosong belaka. Sementara Thomasnya sendiri tiba-tiba sudah berada di belakang sang Monarch, memiting lehernya kuat-kuat lalu memelintirnya hingga 360 derajat. Tetapi usaha Thomas itu berakhir sia-sia karena leher Fangs Monarch ternyata seperti leher burung hantu. Thomas yang masih dalam posisi terkejut, mukanya langsung dicengkeram, tubuhnya dibanting ke tanah, lalu dipiting sampai tidak bisa bergerak lagi. Untungnya saat Fangs Monarch berencana memangsa Thomas seperti Hunter Rank B yang di awal tadi, Leonard Nierman langsung menjauhkannya dari tubuh Thomas dengan menggunakan pukulan sihir jarak jauhnya. Meski Thomas Andre saja bisa dia koploki, tetapi Leonard Nierman masih nekat untuk bertarung menantang sang Fangs Monarch. Meski hanya berdiri di depannya Fangs Monarch saja sudah membuatnya gemetaran, tetapi Leonard Nierman tetap menolak ketika disuruh mundur saja oleh Thomas Andre. Leonard mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau mati terhormat lebih baik ketimbang hidup sebagai pecundang. Tapi meski sudah berkali-kali mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau pilihannya itu sudah yang paling tepat, Leonard pada akhirnya mengakui kalau pilihannya itu sudah salah ketika mulut besarnya Fangs Monarch tinggal seencerit lagi menyaplok kepalanya. Untungnya belum sempat Fangs Monarch menyaplok kepala Leonard, kepala Fangs Monarch sudah lebih dulu dicaplok oleh Kaisel. Meskipun sesaat setelah dibawa terbang, Fangs Monarch berhasil melepaskan diri dengan menghancurkan kepalanya sang naga bayang. Nah, saat tubuhnya masih melayang di udara itulah Sung Jinwo tiba-tiba muncul dari langit dan langsung menjebretkan kakinya hingga membuat Fangs Monarch meluncur nyungsep. Setelah menapakkan kakinya di tanah, Jinwo langsung meminta Leonard untuk membawa Thomas Andre ke tempat yang aman. Fangs Monarch yang sudah dalam wujud manusia serigalanya kemudian bangkit lagi dengan killing intense yang lebih intens lagi karena mencium aroma Shadow Monarch dari tubuh Sung Jinwo. Sung Jinwo yang kini sudah ditinggal sendirian kemudian merasakan kalau Fangs Monarch bukanlah satu-satunya Monarch yang ada di TKP. Di saat Fangs Monarch mengungkapkan keheranannya bagaimana bisa Jinwo yang seorang manusia biasa bisa menggunakan kekuatan Shadow Monarch sampai level yang setinggi itu, Frost Monarch perlahan menampakkan diri di belakangnya. Dia bilang mungkin itu akibat ulahnya sang arsitek. Di waktu yang sama, sesosok Monarch yang lain juga muncul di belakang Jinwo sambil mengutarakan niatnya untuk memakannya. Dari kacamata sistem Jinwo, kemudian diketahui kalau identitas dari ketiga Monarch tersebut adalah Raja dari Dunia Salju, Frost Monarch, Raja dari para binatang buas, Fangs Monarch, dan Ratu dari para serangga, Plague Monarch. Dan ketika ketiga Monarch sudah resmi diakui sebagai musuh oleh sistem, sebuah pilar cahaya raksasa turun dari langit menyinari area tempur mereka. Tanpa banyak basa-basi, Jinwo langsung memanggil para tentara bayangannya untuk menyerang. Namun dengan sekali hembusan nafasnya, Frost Monarch berhasil mengurung mereka semua di dalam penjara esnya. Melihat tentara bayangan Jinwo yang terperangkap di dalam es ada yang berjenis semut, Plague Monarch terlihat sedikit menyayangkan atas apa yang sudah Frost Monarch lakukan. Meski begitu, Frost Monarch tampak bodoh amat. Dia malah lebih menyayangkan tindakan Jinwo yang mengirim tentara bayangan untuk menyerang mereka yang dia anggap sebagai tindakan yang merendahkan Monarch yang lain. Meskipun dia sendiri mengakui kalau Shadow Monarch adalah salah satu yang terkuat di antara mereka. Jinwo yang tangannya sempat terjebak juga di dalam balok es, kemudian langsung menodongkan golok taring naganya ke arah Frost Monarch yang kini menjadi target buruan utamanya. Melihat kemunculan pasukan golem esnya Frost Monarch, Plague Monarch jadi ikut-ikutan membangkitkan pasukan zombinya untuk menyerang Jinwo. Karena yang dibikin zombie adalah mayat manusia, Jinwo terlihat sangat kesal kepadanya. Tapi karena tidak ada pilihan lagi, baik pasukan zombie ataupun golem es semuanya langsung dibabat habis oleh Jinwo. Dan begitu semuanya sudah lewat, Jinwo langsung mengincar Frost Monarch sebagai target utamanya. Namun Fangs Monarch tiba-tiba ikut campur dan langsung menyerangnya dengan taring dan cakarnya. Dia bilang pisau besi yang Jinwo pakai tidak akan bisa melukai tubuhnya. Namun baru sedetik dia ngomong begitu, satu tangannya langsung putus. Untungnya, baru tangannya saja yang putus, Plague Monarch sudah ikut campur menjauhkan Jinwo darinya, sehingga Fangs Monarch punya waktu untuk menyatukan kembali lengannya yang putus tadi. Nah, melihat Jinwo dikeroyok oleh 3 orang Monarch beserta pasukannya, tanpa disangka-sangka, Beru yang emosi bisa menghancurkan penjara es yang mengurungnya untuk kembali bertarung di sisi sang raja. Setelah sungkem kepada Jinwo ala-ala drakor Saiguk yang biasa dia tonton, Beru langsung beraksi membasmi para zombie yang dikerahkan oleh Plague Monarch. Namun keberadaannya itu tidak terlalu berdampak signifikan karena setelahnya dia langsung dikepret oleh tangan sihirnya Plague Monarch. Paduka raja yang ingin dia lindungi pun juga bernasib sama. Parahnya lagi, saat masih terkapar di reruntuhan, Frost Monarch langsung menghujaninya dengan ribuan atau mungkin jutaan tombak es dari langit. Tapi bukan Jinwo namanya kalau dalam kondisi kepepet semacam itu, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Meski tombak esnya Frost Monarch lebih banyak, tapi satu daggernya Jinwo lah yang justru berhasil menancap menembus dadanya Frost Monarch. Melihat
Frost Monarch yang tidak muntah darah dan malah berusaha mencabut sendiri dagger yang menembus jantungnya, Jinwo yang yakin kalau serangannya itu masih belum cukup untuk membuatnya mati, langsung melesat ke arah Frost Monarch untuk mencincangnya secara langsung. Namun sepertinya kali ini Jinwo sudah masuk jebakan Batman, karena begitu dirinya meluncur, di tengah jalan dia langsung diintersep oleh Fangs Monarch lagi. Satu tebasan golok taringnya Fangs Monarch pun berhasil menyayat mulus di punggungnya Jinwo. Beru yang melihat kejadian itu hanya bisa memaku, karena kini dirinya sudah berada di bawah cengkeraman Plague Monarch, ibu dari segala makhluk serangga. Meski begitu, sebagai jenderal utama, Beru ternyata cukup mampu untuk meledakkan semangat prajurit bayangan yang lain, sehingga satu persatu para jenderal yang lain mulai bisa keluar dari penjara esnya Frost Monarch, dimulai dari Grid, Ygritte, Tusk, hingga Iron. Meski sempat terkejut melihat ketangguhan para jenderal bayangannya Jinwo, Frost Monarch rupanya masih cukup optimis karena luka di tubuh Jinwo kelihatannya sudah lumayan parah. Tidak tahu saja dia kalau Jinwo punya kemampuan recovery yang gila berkat efek panjang umur dari Kandiaru yang agung. Di New York, di London, di Shanghai, di Paris, dan di berbagai kota di seluruh dunia, semuanya sedang menyaksikan siaran langsung pertarungan maut antara Sung Jinwo versus 3 Monarch sekaligus. Di TKP, Leonard Nierman mendeskripsikan pertarungan itu kepada Thomas Andre sebagai bencana kiamat di depan mata. Sementara Pak Baek hanya bisa bengong dari kejauhan. Sejak awal dia memang sudah curiga kalau Jinwo adalah tipikal hunter yang bisa terus berkembang. Namun dia sama sekali tidak menyangka kalau Jinwo bisa berkembang sampai sekuat yang sekarang dalam waktu yang terbilang sangat singkat. Di medan pertempuran sendiri, tampak Ygritte dan Iron melakukan tag team melawan Fangs Monarch. Grid dan Tusk menghandle Frost Monarch, sementara Beru featuring Sung Jinwo menggilir Plague Monarch. Agak jauh dari tempat kejadian perkara, Lim Taegyu dari Serikat Reaper terlihat sudah berada di posisinya sebagai sniper, menunggu momen yang tepat untuk menembak. 30 menit sebelumnya, para top hunter tipe assassin dari Serikat Reaper berpencar mencari posisi di berbagai sudut kota. Rencananya, jika ada kesempatan, mereka akan menembak target secara bersamaan untuk membantu main karakter. Tapi setelah melihat seperti apa target mereka, para assassin tersebut sepertinya mulai berpikir ulang. Mau serangan mereka mengenai target atau tidak, mereka semua sepertinya tetap akan mati. Karena bahkan hunter sekelas Thomas Andre sekalipun gagal untuk menghentikan mereka. Di saat sedang bimbang itulah, ayahnya Jinwo tiba-tiba muncul menepuk pundaknya dan menyuruhnya untuk tidak usah ikut campur. Faktanya tidak ada satupun hunter yang datang ke TKP yang merasa layak untuk join dalam pertarungan tersebut. Mereka hanya bisa menunggu sampai pertarungan tersebut berakhir, yang sepertinya akan terrealisasi dalam waktu dekat karena Jinwo yang sudah terbukti kebal racun berhasil menangkap Plague Monarch dengan skill authority-nya untuk kemudian mencincangnya dengan skill mutilasi. Monarch paling seksi yang ternyata bernama asli Queresha itu pun akhirnya berhasil dikirim mudik ke alam baka. Melihat bagaimana Queresha bisa dikalahkan oleh Jinwo, Frost Monarch jelas sangat terkejut. Apalagi di matanya, Jinwo masih dianggap belum bisa mengendalikan secara penuh kekuatannya Shadow Monarch. Rasa optimis yang dia tunjukkan sejak pertarungan dimulai pun seolah terkesan mulai memudar. Namun Fangs Monarch mencoba memprovokasinya lagi dengan mengatakan kalau Jinwo saat ini terlihat sudah mulai kecapean. Sambil mencengkeram lehernya Beru, Fangs Monarch yakin alasan Jinwo masih mengandalkan kesatria bayangannya adalah karena dia masih belum sempurna, dan Monarch yang masih setengah-setengah tidak akan bisa mengalahkan Monarch yang sudah 100%. Nah, hawa keberadaan Beru yang semakin melemah bisa dirasakan oleh Jinwo. Namun anehnya, saat dia ingin menarik Beru kembali ke dalam bayangannya lagi, sistem menolaknya. Alhasil, Jinwo langsung turun tangan sendiri menyerang Fangs Monarch agar Beru jangan sampai menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Frost Monarch yang sudah mendapatkan kembali rasa percaya dirinya, terlihat mulai ingin all out dengan bertransformasi ke wujud terkuatnya. Frost Monarch yang pikirannya sudah kembali jernih, kemudian punya ide untuk menyiksa semua tentara bayangannya Jinwo yang saat ini sudah terkurung di dalam penjara esnya dengan tujuan untuk menguras energi sihirnya Jinwo. Tentara bayangan yang seharusnya menjadi senjata andalannya Jinwo kini justru berubah menjadi parasit yang terus menguras energi sihirnya. Dalam kondisi yang sudah semakin tidak menguntungkan bagi Jinwo itu, Frost Monarch mulai melancarkan serangan demi serangan secara bertubi-tubi. Meski begitu, Jinwo terlihat masih bisa menghandlenya dengan baik, meskipun ada 1-2 serangannya Frost Monarch yang berhasil mengenainya. Jinwo bahkan bisa melihat setiap gerakan dari serangan yang Frost Monarch lancarkan, hingga akhirnya dia melihat ada celah untuk menghabisinya. Namun ternyata lagi-lagi itu hanyalah jebakan Batman. Saat Jinwo akan menusuk Frost Monarch dari belakang, Fangs Monarch lebih dulu menculak tubuhnya Jinwo dengan kelima cakarnya dari titik butanya. Semua hunter yang ada di TKP pun langsung shock menyaksikan pemandangan semengerikan itu. Oleh karena kedua kakinya Jinwo juga sudah dikunci dengan sihir esnya Frost Monarch, pergerakan lincah yang selama ini selalu menjadi andalannya Jinwo pun sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan Jinwo kini sudah berada di ambang kematiannya.
Kedua golok pembunuh naganya Jinwo tergeletak di tanah yang bersimbah darah. Cakar besar dan tajamnya Fangs Monarch terlihat menembus tubuh Jinwo yang kini sudah mati langkah. Frost Monarch yang ingin mengetes seberapa hebat ilmu kebalnya Jinwo pun ikut-ikutan menusuk dadanya Jinwo dengan goloknya sendiri. Lalu dengan bangga dia menyimpulkan sendiri kalau riwayat Jinwo sekarang sudah tamat karena dia hanyalah seorang monark yang masih belum sempurna. Untuk menambah kepuasannya, Frost Monarch lalu mengutarakan rencananya untuk membuang tubuh Jinwo ke kawah gunung berapi serta membanjiri sungai-sungai dengan darahnya saat tiba waktunya pasukan para monark menginjakan kakinya di bumi. Dan khusus untuk semua rakyat Korea, dia akan membekukan mereka semua untuk memastikan agar penderitaan mereka tidak akan pernah berakhir. Nah, sembari mendengarkan Frost Monarch memproklamasikan pidato kemenangannya, kita bisa melihat ketua Woo Jin-chul, Jin-ah dan ibunya, serta Cha Hae-in hanya bisa shock berat berusaha menerima kenyataan. Meski semangatnya masih belum mati sedikit pun, tetapi sistem akhirnya mengkonfirmasi kalau nyawa Jinwo sudah mencapai angka 0. Jinwo akhirnya benar-benar tewas. Dan kematiannya itu membuatnya mencapai syarat yang dibutuhkan untuk bisa mengaktifkan pasif skill yang tidak diketahui. Jinwo pun kembali terbangun di atas ranjang rumah sakit tempatnya pertama kali sadar setelah selamat dari dungeon ganda. Jinwo yang masih linglung kemudian kedatangan agen Woo Jin-chul bersama dengan rekannya yang ingin melakukan tes ulang terhadap ranking hunternya persis seperti yang pernah dia alami dulu. Oleh karena Woo Jin-chul masih belum menjadi ketua asosiasi dan dia bahkan merasa belum pernah bertemu dengan Jinwo sebelumnya, Jinwo akhirnya sadar kalau skenario hidupnya telah di-reset ulang. Tapi anehnya, bentuk fisik, level kekuatan, serta senjata yang dia koleksi di inventory semuanya masih sama seperti terakhir kali saat dia dibikin mati. Bedanya, kini tidak ada satupun tentara bayangan yang dia miliki. Karena proses reinkarnasinya berjalan tidak normal, adiknya sendiri bahkan sampai tidak bisa mengenalinya. Jinwo yang kini sudah tidak dikenali oleh orang-orang yang pernah kenal dengan dirinya itu, kemudian langsung check out dari rumah sakit. Tidak lupa saat melihat Song-i berdiri di depan pintu, dia menyuruh sahabat adiknya itu untuk membatalkan niatnya DO demi bisa meniti karir sebagai seorang hunter. Jinwo lalu berjalan pergi menuju ke gedung asosiasi untuk melakukan reevaluasi hunter. Setelah membuat petugas yang ada di sana terkejut dengan kekuatan sihirnya, Jinwo bilang dia ingin langsung bertemu dengan Pak Go. Saat di dalam lift, Jinwo bertemu dengan Kang Tae-sik yang kelihatannya sedang menyusun sebuah skenario untuk menghindari kemarahan Woo Jin-chul. Layaknya seorang peramal, Jinwo bisa langsung tahu kalau Tae-sik masih belum melaporkan skill stealth-nya kepada pihak asosiasi. Jinwo lalu memperingatkan Tae-sik jika nanti ada orang yang meminta bantuannya untuk membunuh segerombolan kriminal di dalam dungeon, dia tidak boleh sampai ikut membunuh orang yang tidak bersalah di dalam prosesnya. Jika ternyata itu tetap dia lakukan, maka Jinwo sendiri yang akan menghabisinya. Jinwo mengatakan hal itu sambil menodongkan pisaunya Tae-sik yang Tae-sik sendiri tidak sadar sejak kapan Jinwo mengambilnya. Setelahnya, sambil menahan haru karena bisa melihatnya lagi dalam kondisi masih sehat walafiat, Jinwo masuk ke dalam ruangannya Pak Go dengan satu tujuan pasti, meminta Pak Go untuk mengubah regulasi agar dia bisa melakukan solo raid. Jika itu dia lakukan, Jinwo berjanji akan mengatasi masalah Pulau Jeju dengan tangannya sendiri. Saat sedang bernegosiasi itulah, sebuah notif dari sistem muncul. Apakah Jinwo bersedia untuk merestart dunianya? Nah, setelah mengenang masa-masa penuh nostalgianya, Jinwo akhirnya menyadari kalau semua yang sedang terjadi hanyalah sebuah ilusi, dan sesosok entitas misterius sedang mengawasinya dari atas. Begitu Jinwo menyadari hal itu, dia pun langsung dibawa oleh sistem menuju ke suatu tempat di mana sang Shadow Monarch yang asli sudah lama menunggu kedatangannya. Sang Shadow Monarch ternyata adalah Raja Alam Kematian. Shadow Monarch bilang Jinwo bisa hidup di alam ilusi seperti layaknya hidup di alam mimpi yang tidak akan pernah terbangun jika dia mau. Di mana alam ilusi tersebut ternyata bukan dunia yang Shadow Monarch ciptakan, melainkan dunia yang Jinwo ciptakan sendiri. Jinwo jelas bingung mendengar hal itu. Namun Shadow Monarch kemudian menjelaskan kalau alam ilusi tersebut tercipta dari perpaduan antara kekuatannya dan keinginan kuatnya Jinwo untuk bisa memperbaiki semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Alam ilusi tersebut adalah domainnya Shadow Monarch. Alam ilusi tersebut adalah alam tidur abadi alias alam kematian. Shadow Monarch bilang dia sudah sangat lama sekali memperhatikan Jinwo, bahkan jauh lebih lama daripada yang bisa Jinwo bayangkan. Meski menjadi manusia yang paling sering berada di tepi jurang kematian, Jinwo terus menolak untuk kalah. Shadow Monarch bilang keberadaannya adalah akumulasi dari semua kesengsaraan, bukti dari keteguhan hati, dan hadiah dari rasa sakit yang Jinwo dapatkan. Dia jugalah yang disebut dengan kematian, tidur abadi, dan teror. Shadow Monarch bilang dia adalah Sung Jinwo.
Jinwo. Jinwo bisa bebas melakukan apapun sesuka hatinya selama berada di dalam domainnya. Meski wilayahnya hanya terbatas di dalam domain, Jinwo punya kemampuan sebagai sang pencipta, sang penghancur, dan sang pengubah dunia. Dialah sang maha kuasa. Setelah Jinwo bisa menerima kalau dirinya punya kekuatan yang sama dengan Shadow Monarch kemudian menceritakan sejarah awal dan akhir alam semesta kepadanya. Di waktu yang sama di bumi, Fangs Monarch sudah 100% yakin kalau Jinwo sudah tidak bernafas lagi. Pak Baek dan Leonard Nirman sepertinya juga sudah menyadari kalau hawa keberadaan Jinwo sudah menghilang, yang mana hal itu membuatnya yakin kalau sekarang sudah tidak ada lagi orang yang mampu menghentikan para monster itu. Sementara itu di atap gedung, Lim Taegyu yang merasa menyesal sudah mendengarkan perkataan ayahnya Jinwo untuk tidak ikut campur, akhirnya memutuskan untuk memerintahkan semua snipernya serentak mengarahkan serangan ke arah Frost Monarch. Namun belum sempat hal itu terrealisasi, sesuatu yang bikin merinding terjadi. Black Heart yang ada di dalam tubuh Jinwo kembali berdetak kencang. Frost Monarch dan Fangs Monarch yang curiga kalau kematian Jinwo justru akan menjadi jalan bagi kembalinya Shadow Monarch, seketika langsung bergegas menyerang Jinwo untuk mencegah agar hal itu jangan sampai terjadi. Saat itulah setali tiga uang, ayahnya Jinwo datang dan langsung menendang Fangs Monarch yang sekaligus membuat tubuh Frost Monarch ikut terlempar jauh bersamanya. Ayah Jinwo bilang, mulai sekarang dia akan mencegah siapapun mendekati anaknya itu. Sementara itu di dunia lain, Shadow Monarch bercerita kalau awalnya dunia ini hanya terdiri dari cahaya dan kegelapan. Absolute Being kemudian menciptakan malaikat dari cahaya dan menciptakan 8 monark dari kegelapan. Para monark terlahir untuk menghancurkan dunia, sementara para malaikat diciptakan untuk melindunginya, sehingga keduanya terus berperang dari masa ke masa. Lelah dengan pertempuran yang tiada akhir, sang pecahan cahaya paling terang kemudian meminta Absolute Being untuk membantu karena sudah tidak terhitung lagi jumlah tentara yang telah mati. Namun Absolute Being ternyata tidak merespon. Belakangan diketahui kalau bagi Absolute Being, pertempuran tiada akhir antara para malaikat versus monark hanyalah sebuah hiburan semata. Itulah kenapa Absolute Being tidak ingin mengakhiri pertempuran tersebut. 3 firman utama Absolute Being tersebutlah yang kemudian menginspirasi dibuatnya prasasti batu di kuil Chartenon. Namun kematian ternyata tidak hanya menghampiri mereka yang menolak 3 firman tersebut. Mereka yang beriman pun tidak sedikit yang menjadi korban. Pecahan cahaya yang paling terang kemudian berpikir, pertempuran pasti tidak akan pernah berakhir jika Absolute Being masih ada, sehingga pemberontakan pun terjadi untuk menghabisi Absolute Being. Nah, dari semua komandan malaikat yang ada, Ashborn adalah satu-satunya pecahan cahaya yang paling terang yang masih loyal kepada Absolute Being dan terus bertarung melawan para pemberontak hingga akhir. Lalu di saat semua pasukannya habis dibantai, serta puluhan tombak dan pedang sudah menembus tubuhnya, Ashborn baru menyadari sesuatu. Absolute Being ternyata menyembunyikan sebuah kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan barunya itu, Ashborn kemudian menjadi Shadow Monarch, sang penguasa alam kematian. Sayangnya, meski mampu memukul balik pasukan pemberontak, Ashborn gagal melindungi Absolute Being. Entah bagaimana ceritanya, sang maha penciptanya dunia solo leveling itu bisa-bisanya ditemukan tewas mengenaskan di atas singgasananya. Para pecahan cahaya paling terang pada akhirnya menghabisi Absolute Being. Setelah memposisikan diri sebagai dewa, mereka kemudian menjadi rulers dan mulai menyerang para monark menggunakan alat yang mengandung energinya Absolute Being. Legia, sang raja raksasa sekaligus The Beginning Monarch, akhirnya tertangkap, yang membuat peta kekuatan jadi tidak seimbang lagi. Ketika para monark mulai sadar akan situasi mereka, saat itulah Ashborn memanfaatkan peluang tersebut untuk masuk ke circle mereka. Karena para monark sedang butuh kekuatan untuk menghadapi para rulers, mereka tidak punya pilihan lain selain menyambut kedatangan. Sejak saat itulah Ashborn mulai bertarung bersama dengan para monark yang lain menghadapi pasukan rulers, bukan sebagai pecahan cahaya paling terang ataupun sebagai malaikat, melainkan sebagai seorang Shadow Monarch. Semakin banyak pertempuran yang dia lalui, semakin besar juga pasukan bayangan yang berhasil Ashborn kumpulkan. Namun pasukannya yang terus bertambah kuat hingga dianggap sama kuatnya dengan pasukan penghancurnya sang Raja Naga, membuat rulers maupun para monark yang lain mulai takut kepadanya. Itulah kenapa dua pasukan monark yang dipimpin oleh Fangs Monarch dan White Flames Monarch bekerja sama untuk menyergapnya. Pasukan Shadow Monarch pun nyaris punah. Kekuatan dahsyat yang didapatnya ternyata justru membawa pengkhianatan. Meski begitu, pada akhirnya Shadow Monarch tetap berhasil tampil sebagai pemenang. Lalu di saat Fangs Monarch lari kocar-kacir meninggalkan pasukannya, Raja Iblis Baran sang White Flames Monarch akhirnya mendapatkan ganjarannya. Setelah itu, melihat para rulers beserta pasukannya datang, Ashborn langsung menyembunyikan White Flames Monarch di dalam jubah bayangnya. Siapa sangka para rulers itu tidak datang untuk menghabisi Ashborn yang
sudah melemah akibat pertempuran sebelumnya. Mereka justru datang untuk sungkem dan meminta maaf kepadanya karena menurut mereka tidak ada alasan bagi mereka untuk berperang melawan Ashborn yang notabene pernah menjadi rekan mereka yang sama-sama lahir dari pecahan cahaya yang sama dan pernah sama-sama memimpin pasukan yang sama. Namun Ashborn tidak serta-merta menerima permintaan maaf mereka karena faktanya merekalah yang sudah kong kali kong membunuh Absolute Being yang seharusnya mereka layani. Ashborn yang keras kepala malah menantang para rulers untuk mengeksekusinya di tempat sehingga mereka bisa mengklaim kemenangan jika memang tujuan mereka adalah mengakhiri perang yang sudah berlarut-larut itu. Namun bukannya marah dan terprovokasi, para rulers beserta pasukannya justru tertunduk memberi hormat. Ashborn mengaku itu adalah momen yang paling membuatnya bingung. Oleh karena tidak menemukan sebuah solusi, Ashborn memutuskan untuk bersembunyi dulu guna menyusun rencana balas dendam. Dan karena White Flames Monarch sudah diamankan di balik jubah bayangnya, Ashborn berencana menghabisi Fangs Monarch dan pasukannya begitu kekuatannya sudah pulih total. Saat Ashborn masih dalam persembunyiannya itulah, pasukan para Monarch akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan rulers. Ketika dirinya muncul lagi untuk menemui para monark yang kabur di celah antar dimensi, Sang Raja Naga tahu kalau sekaranglah saatnya untuk memulai rencana balas dendam. Makanya dia melarang para monark untuk saling bertarung dan meminta mereka semua untuk menyambut kedatangan Ashborn. Mereka kemudian mencari dunia yang berada jauh di luar jangkauan para rulers untuk membangun sebuah pasukan yang tidak lain adalah bumi. Kedatangan monark di bumi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kepunahan tidak bisa terhindarkan lagi. Jinwo kemudian diajak masuk kembali ke sebuah kota yang berada di dalam Demon Castle yang ternyata itu bukanlah gambaran masa depan, melainkan memori dari masa lalunya Ashborn. Kata Ashborn, takdir monark memang membawa kehancuran dan takdir rulers adalah menjaga keberlangsungan dunia setelah kematian Absolute Being. Sehingga setelah berhasil melacak pergerakan para monark, mereka segera mengirim pasukannya. Namun ketika sampai di TKP, semuanya sudah keburu hancur duluan. Para rulers yang emosi karena gagal mencegah kehancuran yang disebabkan oleh para monark, kemudian menggunakan sebuah artefak terlarang yang memiliki kekuatan absolut Being yang disebut dengan Cup of Reincarnation yang memiliki kemampuan untuk meriset ulang waktu 10 tahun ke belakang. Para rulers melakukan berbagai upaya untuk melindungi dunia, tetapi bumi terlalu lemah untuk digunakan sebagai medan perang melawan para monark. Dunia yang tidak memiliki energi sihir pasti tetap akan hancur, baik monark yang menang ataupun rulers yang menjadi pemenangnya. Para rulers yang sadar kalau mereka tidak mungkin bisa menyelamatkan semuanya, kemudian mengambil kebijakan berat untuk menyelamatkan sebagiannya saja sehingga kehidupan di bumi masih akan bisa terus berlanjut. Itulah alasan dari lahirnya para Awakeners yang kemudian disebut sebagai para Hunter sejak 10 tahunan yang lalu. Mendengar hal itu, Jinwo akhirnya tahu kalau dunia sebenarnya sudah mengalami kiamat berkali-kali. Dan para monark ternyata akan terus mengusahakan itu agar terjadi lagi dan lagi sampai Cup of Reincarnation kehabisan dayanya. Jinwo terlihat langsung kaget mendengarnya. Siapa sangka artefak buatan Absolute Being pun punya batasan pemakaian juga. Namun kata Ashborn itu sangatlah wajar. Semua kekuatan pasti punya batasannya. Absolute Being saja bisa terbunuh oleh makhluk ciptaannya sendiri, seperti halnya manusia yang bisa terbunuh oleh benda ciptaannya mereka. Nah, karena terinspirasi oleh cara rulers memperkuat bumi dengan meminjamkan kekuatan mereka kepada manusia serta menanamkan energi sihir ke bumi dengan mengirimkan para monster untuk manusia bunuh, para monark meminjam tubuh para manusia agar bisa turun ke bumi dan mendatangkan bala tentara mereka lebih cepat daripada yang rulers perkirakan. Mereka berencana menggunakan energi sihir yang sudah ditanamkan oleh para rulers untuk menjadikan bumi sebagai jebakan Batman super besar bagi mereka demi bisa memusnahkan seluruh pasukan rulers dalam sekali tabok. Oleh karena para monark memiliki kekuatan yang luar biasa besar, mereka butuh wadah manusia yang sangat kuat untuk mereka rasuki. Itulah kenapa Destruction Monarch dan Shadow Monarch kesulitan mendapatkan wadah karena saking besarnya kekuatan keduanya. Saat itulah seorang penyihir yang bekerja di bawah ketek salah satu monark mendatanginya dengan sebuah rencana agar bisa mendapatkan wadah manusia yang tepat. Sebagai imbalannya, penyihir yang kemudian menyebut dirinya sebagai arsitek itu meminta untuk diberikan keabadian. Namun tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menjadi wadah bagi kematian yang sesuai dengan passing grade yang si arsitek rancang. Hingga sesosok manusia yang karakteristiknya justru benar-benar bertolak belakang dengan standarnya si arsitek muncul dan menarik perhatian Ashborn. Dialah Sung Jinwo, seseorang yang sangat lemah yang sering berada di tepi jurang kematian tetapi selalu berhasil menyelamatkan diri. Meski si arsitek menentangnya, Ashborn memutuskan untuk memilih Jinwo. Jinwo kemudian bilang, meski dirinya sudah berhasil melahap sistem yang si arsitek rancang, tetapi dia tidak yakin akan mampu menampung semua kekuatannya Shadow Monarch. Ashborn kemudian bilang, sistem yang dibuat
dibuat oleh si arsitek dirancang untuk membuat Jinwo bisa beradaptasi dengan kekuatan Shadow Monarch dengan cara-cara yang familiar bagi manusia, yaitu rekreasi dan permainan. Berkat sistem tersebut, tubuh Jinwo sedikit demi sedikit bisa beradaptasi dengan kekuatan Shadow Monarch. Itulah kenapa sistem tersebut mirip dengan video games dan Jinwo disebut sebagai player. Namun Jinwo masih tidak habis pikir, kenapa pada akhirnya Ashborn malah mengkhianati si arsitek. Menurut pengakuan Ashborn, dirinya dihadapkan pada dua fakta, permohonan maaf dari para rulers versus pengkhianatan oleh Monarch. Sehingga sangat jelas sekali keputusan apa yang seharusnya dia ambil. Terlebih lagi, ada banyak sekali kebahagiaan yang Ashborn rasakan saat menghabiskan waktunya bersama dengan Jinwo. Dan mungkin karena dia tidak ingin kehilangan Jinwo, pada akhirnya dirinya malah ngeblend dengannya. Sehingga rasanya akan jadi aneh jika kekuatan Shadow Monarch hanya akan menjadi milik salah satu dari mereka. Lalu sampailah pada penawaran terakhirnya kepada Jinwo. Apakah Jinwo akan memilih untuk hidup damai dan bahagia menjadi dewa di alam kematian, atau kembali ke dunia nyata untuk kembali berperang? Sebelum menentukan jawabannya, Jinwo bertanya kepada Ashborn untuk yang terakhir kalinya, jika memang sudah tidak minat lagi berperang melawan para rulers, kenapa Ashborn malah memutuskan untuk kabur ke dimensi lain dan bergabung dengan para monarch? Jawaban Ashborn pun sangat simpel. Dia bilang karena sudah tidak ada lagi tempat bagi dirinya di sana. Jinwo pun pada akhirnya memutuskan untuk memilih kembali berperang karena dia juga merasa kalau tidak ada tempat baginya di alam kematian. Dengan begini, Jinwo sekarang sudah resmi menjadi Shadow Monarch seutuhnya dan terlahir kembali dari kematian sebagai sebuah entitas yang abadi. Setelah Jinwo setuju untuk mewarisi kekuatan Shadow Monarch, status playernya langsung dicabut oleh sistem. Sistemnya sendiri juga otomatis akan langsung terhapus dan limiter yang selama ini membatasi kekuatannya Jinwo pun juga ikutan dihapus. Dengan 100% kekuatan Shadow Monarch sudah masuk ke dalam tubuhnya, kini Ygritte dan Beru bisa menggunakan kekuatan mereka secara penuh. Dan Ashborn akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di alam kehampaan. Fangs Monarch dan Frost Monarch yang merasakan waktunya semakin mepet, benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh pecahan cahaya paling terang yang meminjamkan kekuatannya kepada ayahnya Jinwo yang justru memilih untuk memuluskan jalan kebangkitan sang Shadow Monarch. Tanpa menjawab sepatah kata pun, ayah Jinwo langsung pasang kuda-kuda tempur untuk menghadapi dua orang monarch yang sedang dilanda kepanikan itu. Dengan gaya bertarung yang bisa dibilang sangat mirip dengan Jinwo, ayah Jinwo terlihat bisa membaca setiap serangan dari kedua monarch yang kemudian memanfaatkan hujaman tombaknya Frost Monarch untuk menangkis serangan-serangan dari Fangs Monarch. Lalu dalam sebuah momen yang cukup epik, ayah Jinwo berhasil menyarangkan tendangan mantapnya ke arah dagunya Frost Monarch sesaat sebelum sang Monarch es menyemburkan nafas bekunya. Di saat Frost Monarch nyungsep di sebuah gedung bertingkat, giliran mulutnya Fangs Monarch yang diculek dengan daggernya saat si Raja Binatang Buas itu akan mencaploknya. Fangs Monarch yang sempat tersulut emosinya dan berniat mencabik-cabik ayahnya Jinwo itu tiba-tiba merasakan firasat yang sangat buruk. Firasat buruk yang insting binatang buasnya rasakan memaksa Fangs Monarch untuk langsung menunduk hingga nyaris tiarap lalu melompat mundur menjauh dari balok es yang mengurung Sung Jinwo. Lalu saat Frost Monarch berniat melanjutkan kembali pertarungannya, Fangs Monarch memutuskan untuk segera pamit meninggalkan medan pertempuran. Fangs Monarch yang pernah merasakan secara langsung betapa mengerikannya kekuatan sang Shadow Monarch langsung lari ngacir tanpa peduli dengan janjinya kepada Frost Monarch yang tentu saja membuat sang iblis es jadi gedek dengan tingkah pola rekannya itu. Setelah ditinggal pergi oleh Fangs Monarch, Frost Monarch langsung pasang mode terkuat untuk menghujani Jinwo dan ayahnya dengan tombak es yang jumlahnya mungkin sampai jutaan biji. Namun karena ayahnya Jinwo masih bisa menghandle hujan tombak es tersebut, Frost Monarch bermaksud menjatuhkan sebuah meteor es berukuran raksasa untuk membekukan seluruh TKP. Namun rencananya itu gagal total gara-gara Beru tiba-tiba meluncur dan menghancurkannya dengan sekali pukulan. Di waktu yang sama, Ygritte juga sudah standby di lokasi untuk melindungi ayahnya Jinwo dari serangannya Frost Monarch. Melihat Ygritte dan Beru berhasil keluar dari penjara esnya, Frost Monarch yang sepertinya sudah sadar kalau keduanya sudah mendapatkan kekuatan penuhnya kembali hanya bisa terlihat cengok yang dilanjutkan dengan ekspresi ngeri-ngeri sedap karena kebangkitan keduanya juga berarti kebangkitan sang Shadow Monarch. Dan benar, dengan sangat elegan, Jinwo keluar dari penjara esnya sambil berujar kalau ramalan sang arsitek memang tidak bisa dipercaya. Lalu karena tidak kelihatan batang hidungnya, Jinwo merasa sangat terhina dengan perbuatan Fangs Monarch yang pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu kepadanya. Melihat Sung Jinwo dengan santainya keluar dari penjara esnya, Frost Monarch terlihat langsung bergidik ngeri. Tanpa menggunakan detektor apapun, dia langsung bisa merasakan betapa jauhnya perbandingan kekuatannya dengan sang Shadow Monarch. Sung Jinwo-nya sendiri terlihat acuh dengan keberadaan Frost Monarch karena yang menjadi fokusnya sekarang hanyalah menemukan lokasi kaburnya Fangs Monarch dengan memperluas domainnya hingga menyelimuti seluruh permukaan bumi. Saat perhatian Jinwo teralihkan karena sudah menemukan posisi buruannya, Frost Monarch melihatnya sebagai peluang sekali seumur hidup untuk bisa menyerangnya dari belakang. Namun siapa sangka
sangka, lesatan Trisula esnya Frost Monarch yang sudah dilempar dengan kekuatan penuh bisa Jinwo hentikan hanya dengan satu tangannya saja. Makin pucatlah si Frost Monarch ini setelah melihat langsung kekuatan dari sang Shadow Monarch, sang pecahan cahaya paling terang sekaligus salah satu raja terkuat di alam semesta. Tapi alhamdulillahnya Jinwo bilang gilirannya Frost Monarch masih belakangan. Setelah urusannya dengan Fangs Monarch, dia selesaikan terlebih dahulu. Di sebuah hutan, Fangs Monarch terlihat sangat lega karena bisa langsung kabur tanpa terlibat cekcok terlebih dahulu dengan Frost Monarch. Karena situasinya sudah jadi begini, dia kemudian memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai waktu kebangkitan sang Destruction Monarch tiba. Tapi baru sebentar dia merasa lega, bulu kuduknya langsung berdiri lagi begitu merasakan aura sang Shadow Monarch di dekatnya. Aroma kematian yang kembali tercium di moncong serigalanya membuatnya langsung bertekuk lutut, menjilat, menyembah, melakukan apapun agar nyawanya bisa diampuni. Fangs Monarch bahkan tak segan menawarkan MOU kepada Jinwo, di mana saat pasukan sang Destruction Monarch tiba nanti, dia dan pasukannya akan bertarung di pihaknya Jinwo. Mendengar Jinwo bilang oke lah, Fangs Monarch langsung nyengir licik, merasa tipu dayanya sudah berhasil menipu sisi kemanusiaannya sang Shadow Monarch. Namun siapa sangka, oke lahnya Jinwo ternyata masih ada lanjutannya. Jinwo bilang, oleh karena Fangs Monarch sudah meninggalkan bekas cakaran di tubuhnya sebanyak 5 baris, Jinwo baru akan benar-benar mengampuninya jika si Fangs Monarch masih mampu bertahan hidup setelah menerima 5 serangan darinya. Sadar kalau itu sama saja dengan eksekusi di tempat, Fangs Monarch yang merasa harga dirinya sudah diinjak-injak langsung memutuskan untuk melakukan perang puputan. Meski pada akhirnya nanti dia yakin tetap bakalan mati, tetapi Fangs Monarch berharap bisa paling tidak membuat Jinwo sedikit cacat sebagai kenang-kenangan darinya. Sayangnya meski sudah bertransformasi menjadi seekor manusia serigala berukuran raksasa, satu tebasan daggernya Jinwo tanpa kesulitan langsung membuat satu lengannya Fangs Monarch menjadi potongan Lego. Sehingga masih tersisa 4 tebasan lagi untuk menyempurnakan kelima potongan Legonya Jinwo. Balik ke Seoul, Frost Monarch yang masih menunggu antrian melihat proses healing yang Beru lakukan kepada Thomas Andre bukan sebagai sebuah ancaman. Satu-satunya ancaman yang membuatnya harus tetap menunggu sampai Jinwo kembali adalah Igris, yang ternyata dulunya dikenal sebagai The Knight of Death, satu dari sepasang sayap pasukan bayangannya Shadow Monarch. Kemanapun Frost Monarch mencoba kabur, Igris akan terus menguber-ubernya. Meski sebenarnya dia masih belum selevel dengan Frost Monarch, tetapi karena setiap kali dibikin mati, Igris akan terus beregenerasi kembali, Frost Monarch jadi merasa kewalahan jika harus terus beradu stamina dengannya. Namun saat Frost Monarch mencoba untuk main gertak sambal, siapa sangka Jinwo sudah keburu keluar dari balik jubah bayangnya Igris dengan membawa oleh-oleh 2 taring utamanya Fangs Monarch. Kata Jinwo, kematian Plague Monarch, Fangs Monarch, dan Frost Monarch akan menjadi peringatan bagi para monarch yang lain. Tidak terima dicap mati padahal belum, Frost Monarch mencoba melakukan percobaan terakhir untuk menyerang Jinwo. Namun baru sedetik bergerak, satu golok naganya Jinwo sudah keburu menembus dadanya yang sebelah kiri, yang langsung dilanjut dengan satu colokan lagi di sebelahnya dengan golok yang lain. Dan saat akan menembakkan biju dama esnya lagi, mulut Frost Monarch langsung dibekap, disusul dengan sebuah uppercut dengan menggunakan sebuah dagger. Jinwo bilang, dia penasaran jika Fangs Monarch tewas dalam serangan keempat, Frost Monarch baru akan tewas di serangan keberapa. Tapi rasa penasarannya itu langsung terjawab lunas karena Frost Monarch ternyata sudah tidak bisa bertahan lagi. Setelah urusannya dengan ketiga Monarch selesai, Jinwo bertanya kepada Beru kemana perginya orang yang sudah melindungi kebangkitannya. Beru bilang orang tersebut sudah menghilang tanpa jejak, namun Jinwo menemukan sebuah dagger tergeletak di tanah. Sementara pemilik dagger tersebut sepertinya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sebagai konsekuensi dari menggunakan kekuatan rulers, tubuh ayah Jinwo perlahan mulai menghilang. Namun dia sama sekali tidak menyesal karena apa yang harus dia lakukan sudah dia lakukan. Nah, sebelum tubuhnya menghilang sepenuhnya, Jinwo yang entah itu masih sepenuhnya Jinwo atau bukan, berhasil menemukannya terlebih dahulu. Gate merupakan sebuah lubang besar yang memanggil para makhluk sihir. Setelah bos dungeon dikalahkan, semua hunter hanya punya waktu 1 jam untuk bisa keluar dari dalam dungeon sebelum gate tertutup secara otomatis. Namun ayah Jinwo gagal melakukan hal itu. Dalam kondisi frustasi, para rulers melakukan kontak dengannya, meminjamkan kekuatan mereka dan memberinya tugas untuk menghentikan para monarch, termasuk Shadow Monarch yang sebentar lagi akan mewujud di bumi. Karena kepepet dan tidak punya pilihan lain, ayah Jinwo pun menerima tugas berat tersebut dan kembali ke bumi sebagai utusan para rulers. Namun tugas beratnya itu langsung gagal sebelum dia jalankan. Begitu tahu kalau wadahnya Shadow Monarch adalah Jinwo, anaknya sendiri. Meski tahu yang ada di dalam tubuhnya Jinwo adalah ancaman terbesar umat manusia, ayah Jinwo tidak bisa berbuat banyak selain hanya terus mengawasinya dari kejauhan. Siapa sangka para rulers yang sejak awal fokus utamanya adalah menghentikan kembalinya Shadow Monarch pada akhirnya berubah pikiran. Sang pecahan cahaya paling terang kemudian memberi ayah Jinwo perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Karena menurut hitung-hitungan mereka, keberadaan
Shadow Monarch sangat dibutuhkan untuk menggagalkan rencana besar para Monarch. Pasukannya Destruction Monarch diperkirakan akan sampai di bumi lebih dulu ketimbang tentara Rulers. Dan hanya Shadow Monarch dan tentaranya saja yang punya kekuatan untuk menandinginya. Meskipun itu adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar, mengingat tidak ada yang tahu pada akhirnya nanti Shadow Monarch akan memihak siapa. Namun sekarang semuanya sudah jelas. Sebenarnya ayah Jinwo tidak ingin masa-masa sakaratul mautnya itu sampai ketahuan. Dan lagi dia yakin kalau Jinwo pasti sangat membencinya. Di satu sisi Jinwo mengakui kalau dia memang sangat membencinya, tapi di sisi lain dia juga sangat merindukannya. Dalam kondisi sebagian tubuhnya sudah mulai menghilang, ayah Jinwo berdiri dan memeluk Jinwo. Ayah Jinwo bilang para Rulers hanya memberinya kesempatan, sisanya dia bisa memilih sendiri apa yang menurutnya lebih baik. Sehingga Jinwo tidak layak jika menyalahkan mereka atas apa yang menimpa ayahnya. Nah, seolah menyadari kalau suaminya sudah tiada, ibunya Jinwo tiba-tiba bilang kepada Jin-ah kalau sekarang dia setuju untuk pindah apartemen. Hari di mana sang Shadow Monarch menangis telah mengguncang surga dan dunia yang sekaligus menjadi penanda dimulainya perang yang sesungguhnya. Nyawa Thomas Andre berhasil diselamatkan, para hunter yang terluka sudah mendapatkan pertolongan medis, dan para monster yang bikin onar sudah tidak ada lagi. Jinwo pun pulang ke rumah disambut pelukan hangat dari ibu dan adiknya. Di TKP, Hunter Choi menggoda Pak Baek dengan menawarkan obat penenang jika jantungnya masih berdebar kencang. Sementara di gedung asosiasi, Ketua Wu Jinchul yang ingat dengan janji Jinwo di hari pemakaman Pak Go, sepertinya baru sadar kalau Hyaki yang Jinwo habisi dalam insiden kali ini adalah makhluk yang telah menghabisi nyawanya Pak Go. Sambil meneteskan air mata haru, Ketua Jinchul mengucapkan terima kasihnya kepada Jinwo yang sebelumnya sempat tertunda. Setelahnya, pihak asosiasi mengumumkan kalau monster yang menyerang tidak dapat diidentifikasi. Kerusakan yang mereka timbulkan memang sangatlah parah, namun bencana yang sesungguhnya baru akan tiba beberapa hari setelahnya. Para hunter dari seluruh dunia berkumpul di kota Seoul untuk menyambut apapun yang akan keluar dari dalam gate super besar yang akan segera mengalami dungeon break. Di sana kita bisa melihat beberapa hunter top dunia seperti Liu Zigang, Thomas Andre, dan Hunter Cha yang mengenakan kostum baru. Dungeon break yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi. Dan Jinwo tampak sangat terkejut mendapati apa yang keluar dari dalam gate adalah sekompi tentara bayangan yang sepertinya dibangkitkan dari jasad pasukan Rulers.